Bapak-bapak, ini adalah contoh kayu di KRPH yang dicuri oleh orang. Satu malam bisa 13 pohon dan cuma diambil batangnya yang besar-besar. Coba bayangkan Bapak, dan bahkan ada yang setelah dicuri batangnya, ujungnya itu diresiki sama orang-orang dan akarnya itu digali, dan yang gali itu memang sudah ada tim khusus. Begini caranya kalau di KRPH Kendit, dan ini banyak sekali terjadi sampai saat ini, mulai dari Asper Heru sampai sekarang Asper Taufik. Kejadian ini masih terus terjadi, tidak ada penanganan khusus semenjak Mantri Kartoyo. Kalau dulu sebelum Mantri Kartoyo tidak pernah ada seperti ini. Ada hilang paling satu malam satu, dalam 1 minggu paling 2. Memang kehilangan murni. Kalau ini seolah-olah tertata. Karena apa? Waktu itu saya lupa tanggalnya. Ada orang nyuri kayu besar sekali di Brimob itu, diangkut pakai motor. Itu jatuh di jalan raya, jatuh. Kemudian masuk rumah sakit. Motornya diamankan sama petugas. Tapi setelah keluar dari rumah sakit tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian ada orang motong kayu pakai senso 38 pohon. Sama Kartoyo cuma didatangi, tidak tahu diapakan. Sampai sekarang aman-aman saja. Dan sekarang ada pemotongan kayu di Kukusan, itu masuk ke dalam hutan. Petak 29G, kemudian ada patoknya, nomornya 33. Dan jauh dari patok itu, jauh sekali dari patok. Yang dipotong 13 pohon pakai senso dan diangkut pakai trail selama 4 hari. Saya laporkan ke mantrinya, tidak ada respon. Ke Aspernya tidak ada respon. Ke Waka tidak ada respon. Bahkan Danrunya saya ajak, tidak mau. Malah sekarang ada statement dari Aspernya Taufik bahwa itu bukan tanah hutan. Itu bukan tanah hutan. Ya maklum, Aspernya ini kan mantan PHW. Mungkin bisa setiap saat bisa merubah batas, merubah peta. Tapi kalau saya menduga itu adalah tanah hutan karena jauh dari patoknya perhutani. Kasihan Nini Asyani yang nebang kayu di batas tanahnya sendiri dengan hutan. 7 kecil-kecil, sudah tua 60 tahun umurnya, ditahan sampai nangis-nangis, ditahan sama perhutani. Itu di situ Bondo terjadi. Tapi begitu yang melakukan pencurian atau pemotongan secara sengaja yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, petugas pun hanya bertepuk tangan, hanya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Bagaimana administrasinya perhutani? Mohon bapak-bapak di cross check. Di KRPH Kendit itu semenjak mantrinya Kartoyo hancur luar biasa. Tapi setelah saya permasalahkan, saya dianggap punya dendam pribadi. Saya punya dendam apa?
Wong saya baik sama Kartoyo. Cuman kelakuannya itu yang tidak bisa diterus-teruskan seperti itu. Karena hutan ini adalah aset negara. Siapapun boleh menjaga aset negara. Tapi begitu kami ikut menjaga aset negara, katanya aspernya, mana surat tugasmu? Kenapa kamu masuk-masuk hutan? Kenapa ngitung-ngitung tonggak? Mana surat tugasmu? Loh, ini aset negara yang harus kita jaga bersama. Kenapa mau jaga aset negara dimintai surat tugas? Tidak ada sama nanya SK. Tidak bisa kalau saya punya surat tugas. Malah aspernya bilang, kalau saya surat tugasnya jelas dan punya gaji yang jelas, tapi kenapa surat tugasmu Bapak Asper, bahkan sumpahmu Bapak Asper, kenapa dihianati? Anak buahmu sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran, kamu masih melindunginya. Tapi saya akui Mantri Kartoyo ini memang hebat. Apapun yang akan dia lakukan, tidak mungkin pimpinannya berani menegur dia. Tidak mungkin. Seperti jari telunjuk dan jari manis. Tak mungkin berani menegur. Karena apa yang dilakukan jari telunjuk ini, insya Allah jari manis tahu. Begitu. Dan sampai saat ini Kartoyo itu masih punya hutang kepada salah satu mebel 14.500.000. Untuk apa? Pinjam pribadi. Alasannya mau ngangkut BB dari lokasi ke RD. Tapi sampai saat ini Kartoyo belum bayar. Sudah berbulan-bulan, kasihan orang itu. Ini DBKPH Panarukan. Malah BKPH Panarukan Mantri yang satunya punya hutang juga 10 juta. Pak Salamet ini orangnya. Alasannya pinjam uang mau membayar uang teresan. Loh, waktu itu memang pernah ribut. Diki adalah LMDH Pasir Putih menagih uang teresan kepada perhutani, dan perhutani tidak mampu membayarnya. Akhirnya mantrinya pinjam kepada salah satu mebel, kemudian sampai sekarang belum dibayar, padahal kayu yang diteres itu sekarang sudah dipotong. Apakah benar perhutani tidak mampu membayar uang teresan sehingga mantrinya harus pinjam kepada mebel? Ya Allah, bagaimana administrasi BKPH Panarukan ini? Dan yang lebih ironisnya lagi, hutan lindung alih fungsi kepada hutan menjadi pertanian. Hutan lindung boleh dimanfaatkan, tapi di sana ada persentase 50% tanaman kayu-kayuan, 30% tanaman buah-buahan, 20% boleh tanaman pertanian. Jadi dipikirkan ekonominya masyarakat dan ekologinya juga dipikirkan. Ini tidak dibiarkan begitu saja. Ya mungkin lagi-lagi mungkin kami menduga sudah ada musyawarah mufakat yang sudah dibangun oleh Pak Mantri. Karena apa? Saya melihat mantrinya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal hutannya dijarah sedemikian mungkin. Padahal di pinggir jalan aspal ini dipotong sebanyak mungkin. Sampai saat ini banyak yang diteras. Mantrinya cuma diam-diam saja dengan tenang. Bapak-bapak perhutani, tolong ini disikapi. Menteri yang sangat luar biasa ini disikapi. Kalau perlu naikkan pangkatnya menjadi
ADM. Karena mantri-mantri seperti ini sangat langka di perhutani, ini sangat langka. Kalau perlu jadikan ADM. Itu bapak-bapak yang terjadi di BKPH Panarukan, KRPH Kentit. Kami sudah tidak punya tempat untuk mengadu, untuk menjaga aset negara ini. Akhirnya kami mengadu kepada Gakum. Dan alhamdulillah Gakum pun turun lapangan. Tapi begitu turun lapangan, Gakum hanya marah-marah kepada saya. Pak Rosi ini laporannya tidak jelas. Setelah saya survei lapangan, kenyataan di lapangan tidak ada. Karena tidak ngajak saya, Pak. Ya tidak tahu tempatnya di mana, tidak tahu tonggak yang sudah digali, tidak tahu tempat yang sudah dijarah. Saya berpikir, kok saya yang dimarahi, malah saya katanya mau dipanggil ke provinsi untuk klarifikasi, dipanggil ke Surabaya. Saya sampai saat ini menunggu panggilan tersebut, dan malah petugas Gakumnya bilang begini, kalau Pak Rosi tidak bisa membuktikan, Pak Rosi akan ditahan. Dan begini, kok ini malah berbanding terbalik, kok malah saya yang diancam. Bapak-bapak pemerhati lingkungan dan semua teman-teman di NU, saya siap seandainya saya akan dijadikan korban oleh Gakum, seandainya saya yang akan ditahan, untuk kelestarian hutan, untuk aset negara, saya siap. Tapi kejadian ini sudah saya ceritakan kepada pengurus NU, mulai dari PC, PW, sampai ke PB, sampai ke pusat. Kejadian ini saya sudah ceritakan. Seandainya karena membela negara, karena menjaga aset negara, saya harus dihukum, biarlah, tidak apa-apa, saya ikhlas. Cuman harus jelas dulu kesalahan saya apa. Katanya, saya sudah tahu kartunya Pak Rosi. Ya kalau tahu kenapa? Kalau tahu mau apa? Ya silahkan, Pak Rosi sana sini minta uang, buktikan, Bapak petugas Gakum, buktikan kalau saya minta uang sama siapa, di mana, berapa. Saya ingin tahu buktinya. Dan orang-orang yang menyaksikan seperti itu, saya ingin tahu siapa orangnya. Ayo ketemu di meja hijau, biar jelas sekalian. Saya ngurusi PS dari tahun 2019, tidak pernah saya memanfaatkan para petani untuk mencari uang di sana. Malah uang saya yang keluar. Saya mendampingi PS sampai mendapatkan SK 5.225 hektar di situ Bondo, kurang lebih 1.000 kakak. Kalau saya mintai 100.000 saja, pasti saya sudah naik mobil. Tapi sampai saat ini saya masih naik Honda Prima, harganya 1.400.000. Itu tidak ada surat-suratnya. Mohon maaf Bapak Polisi, bukan kami mau melanggar, tapi kami tidak mampu membeli motor yang layak. Hanya itu yang mampu kami beli, sementara kami naiki sehingga mendapatkan rezeki yang lain nanti. Ayo buktikan kalau saya memang bermain uang. Memang di sini permainan uang. Orang-orang yang tertipu ini memang banyak. Bahkan kayu emas ratusan juta, bahkan sumber kolak 12 juta, bahkan yang lain puluhan juta. Ada 30, ada 40, ada sekian. Bahkan saya sendiri pun juga kena 4 juta. Tapi itu ke Jarno, pendamping yang dari Jember, namanya Pak Jarno. Jadi transaksional orang-orang yang ngajukan PS itu semuanya tidak lewat saya, tapi informasi
Yang menyampaikan sebagian adalah saya. Uangnya bayar sendiri ke Jarno. Dan yang didampingi oleh Jarno satu pun tidak ada yang tembus. Yang di situ Bondo ini yang tembus semua itu adalah dampingannya Gus Nur. Dan alhamdulillah beliau sampai saat ini tidak pernah minta uang. Yang memperbaiki administrasinya itu adalah Arupa sampai nginep di situ Bondo untuk memperbaiki administrasi KTH. Tapi alhamdulillah Arupa juga tidak minta uang. Kalau masalah konsumsi apa segala macam, saya bersama teman-teman itu yang bertanggung jawab. Begitu Bapak-bapak. Jadi kami kalau tidak direspon oleh Gakum, kemana kami harus mengadu? Kemana masalah ini harus saya sampaikan? Mohon maaf, akhirnya saya sampaikan di medsos, surat kabar, di YouTube seperti ini. Biar orang-orang yang masih peduli kepada aset negara, yang masih peduli kepada hutan, yang masih peduli kepada kelestarian hutan, ini biar tergugah hatinya. Entah itu adalah perhutani, entah itu adalah pemerhati lingkungan, entah itu adalah dari instansi apa, terutama dari kementerian. Kalau masih peduli, tolong hutan kami, Pak. Hutan kami yang dirusak, yang di KRP akan sebagian besar adalah KHDPK yang sudah ber-SK dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kami melakukan penjagaan, mana surat tugasmu? Kamu kan cuma SK. Karena ini tanggung jawab saya kalau rusak. Mana surat tugasnya tanggung jawabnya? Tidak usah tanggung Gak jawab. ada sama nanya SK. Gak bisa, kalau saya punya surat tugas. Nah ini yang terjadi. Mohon Bapak-bapak, mohon dengan sangat respon kami. Dan juga mohon Bapak-bapak, mohon dengan sangat kepada jenengan dan terutama kepada senior-senior NU, doakan saya. Seandainya saya ditahan karena membela, saya pun ikhlas. Yang penting niat saya lillah billah.